Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi, yang sudah nitip komen, like dan share dari cerita-cerita Sunyi Sepi ini. Semoga dukungan dan support kalian ini membuat kami seluruh tim ini bisa lebih baik ke depannya lagi. Dan sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman hidup dari Mbak Dian. Ini seorang anak indigo yang usianya sekarang ini sudah 21 tahun. Mbak Dian ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya ini yang harus berdampingan dengan sosok-sosok gaib yang mungkin membuat Mbak Dian ini sudah terbiasa. Tapi bagi mereka yang awam ataupun yang baru sesekali melihat sosok gaib itu pasti ketakutan. Nah, ini pengalaman Mbak Dian bersama dengan temannya yang waktu itu sebut saja namanya Ratna. Nah, Ratna ini tidak percaya kalau yang disampaikan Mbak Dian di samping rumahnya ini ada pocong dan kuntilanak. Mbak Ratna ini tidak percaya dengan yang disampaikan Mbak Dian tadi. Nah, Mbak Dian ini pernah cerita ke Mbak Ratna, kalau di setiap malam, kira-kira jam 9 malam, saat Mbak Dian ini sedang belajar, sedang uji materi untuk kuliahnya di esok hari, ini setiap malam itu selalu ada yang ketuk pintu dari jendela kamarnya. Nah, ini pengalaman Mbak Dian. Awal pertama kali Mbak Dian ini melihat pocong dan kuntilanak, ini saat Mbak Dian di dalam kamarnya sedang belajar, ini sering mendengar ketukan dari jendela kamarnya. Ketukan jendela itu berkali-kali yang membuat Mbak Dian itu penasaran siapa yang ketuk jendelanya. Melihat HP, jamnya itu menunjukkan antara jam 9 lebih. Ketukan jendelanya itu tidak sekali atau dua kali, ini sudah puluhan kali. Nah, karena dirasa mengganggu saat Mbak Dian sedang fokus belajar, Mbak Dian ini buka jendelanya. Nah, saat buka jendela ini betapa terkejutnya Mbak Dian, ternyata sosok yang muncul yang dilihat Mbak Dian itu wajahnya putih, pucat, mulutnya sedikit berdarah, rambutnya ruwak-rawek, panjang, tapi Mbak Dian melihatnya mukanya saja. Mbak Dian spontan waktu itu langsung terkejut, astagfirullahaladzim, wah setan. Sembari bilang setan, sosok itu langsung menghilang. Ditutup jendelanya. Nah, teriakan setan ini membuat kedua orang tuanya ini yang di kamar lain itu menghampiri Mbak Dian. Ada apa Yan? Ada apa? Bu, ada kuntilanak Bu, di mana? Itu di jendela. Ibunya yang juga memang bisa melihat hal-hal gaib. Ibunya Dian ini mencoba melihat dari pintu jendela apa yang baru saja dilihat anaknya. Dan sosok itu memang sudah tidak ada, tapi dari kejauhan, karena kebetulan rumahnya ini dekat dengan kebun kosong dan banyak pohon pisang yang tumbuh di dekat rumahnya ini, ternyata sosok kuntilanak itu ada di area pohon pisang tersebut dan terlihat jelas warna putih di antara kegelapan kalau sosok itu memang ada di situ. Nah, ini kisah tentang pengalaman Mbak Dian yang melihat di jendela kamarnya, dan ibunya pun meyakini kalau sosok kuntilanak itu memang sudah lama ada di sebelah rumahnya. Tapi waktu itu Mbak Dian baru kali pertama melihat sosok itu.
Nah, Mbak Dian melanjutkan belajarnya lagi. Ibunya kembali ke kamar kira-kira jam setengah 10 malam. Nah, Mbak Dian ini diganggu lagi sama ketukan pintu yang sama. Nah, dia karena mungkin sudah tahu ini pasti kuntilanak tadi. Nah, saat dibuka ternyata beda lagi. Yang muncul itu dengan bulatan hitam di matanya, dengan kain yang terikat di kepalanya, itu menunjukkan kalau sosok itu benar-benar pocong bu, astagfirullah, astagfirullah. Sembari teriak, ibunya menghampiri. Ada apa lagi sih ya bu? Jendela yang belum tertutup, sementara dia ini sempat kaget. Ibunya menghampiri, dilihat lagi, ada apa lagi? Ada pocong bu, ada pocong, ungkap dia sama ibunya. Dan ibunya menjelaskan kalau sosok pocong dan kunti itu memang ada di sebelah rumahnya. Jadi kalau kamu nanti dengar lagi ketukan dari jendela, udah biarin aja. Tapi kan ganggu bu. Dian kan lagi belajar, ini ketukannya terus menerus bu. Ya udah nanti ibu yang bilang, biar nggak ganggu kamu lagi. Nah, Dian melanjutkan belajarnya. Dia terus-terusan belajar sampai dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dia memimpikan kalau sosok kuntilanak dan pocong itu ternyata memang penunggu di kebun pisang, kebun kosong tersebut. Nah, lanjut ke Mbak Ratna. Dia ini mendengarkan ceritanya Dian dulu, tapi tidak percaya kalau di samping rumahnya Mbak Dian ini ada pocong sama kuntilanaknya. Nah, sewaktu Mbak Ratna ini main ke rumahnya Mbak Dian, kira-kira habis kuliah mereka ini pulang jam 4:30, sampai Mbak Ratna ini makan malam di tempatnya Mbak Dian, mereka ini ngobrol di teras rumah. Sembari ngobrol dengan Mbak Dian ini sempat meninggalkan Mbak Ratna ini ke belakang. Sebentar Ratna, saya mau ambil sesuatu ke dalam. Iya, Ratna ditinggal sendirian. Nah, setelah Dian ini keluar dari rumahnya, dia menghampiri Ratna. Ternyata Ratna dalam keadaan yang seperti orang ketakutan, dengan tubuh yang menggigil, sembari menutup matanya itu, kepalanya itu ditundukkan ke kakinya. Nah, Dian itu kebingungan. Ratna, kamu kenapa? Ratna, kamu kenapa? Dian, ada pocong di depan. Mana ada? Nggak ada apa-apa. Itu di depan, itu di samping, itu di samping. Sembari menunjukkan ke arah di mana pocong tadi dilihat Mbak Ratna. Nah, di situ Mbak Ratna baru percaya. Kamu kan sudah saya bilangin. Kamu nggak percaya kalau di samping rumah saya itu ada pocongnya. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi kamu dulu nggak percaya kan kalau saya bilang kalau di samping rumah saya itu ada pocong sama kuntilanaknya. Iya Dian, saya takut. Ayo masuk aja, yuk masuk, yuk masuk, yuk masuk. Nah, akhirnya Ratna sama Dian ini masuk ke dalam. Nah, Ratna yang masih ketakutan, ibunya Dian menghampiri Ratna. Kamu kenapa, Mbak Ratna? Kamu kenapa? Ibu, tadi Ratna lihat ada pocong bu di samping rumah bu, sewaktu Dian ke dalam. Nggak apa-apa. Ini air mineral, ini air minum diminum dulu. Ini air minum diminum dulu biar tenang. Udah nggak apa-apa. Tapi kondisi wajahnya Mbak Ratna ini benar-benar wajah yang ketakutan. Dengan keadaan tubuh ini seperti tidak lepas menggigilnya ya karena ketakutan lagi. Nah, Mbak Ratna ini meminta sama Mbak Dian, antar aku pulang ya. Nah, singkat ceritanya Mbak Dian ini antar pulang Mbak Ratna sampai ke tempat tinggalnya. Nah, lain hari saat Mbak Ratna ini main lagi ke tempatnya Mbak Dian, ini yang dilihat bukan pocong. Sewaktu Mbak Ratna di dalam rumah ini mendengar ketukan pintu seperti apa yang didengar oleh Mbak Dian beberapa waktu yang lalu. Nah, Ratna yang pernah mendengar ceritanya Dian ini ketakutan. Dian cepat ke sini. Ada apa sih Ratna? Ada yang ketuk-ketuk jendela. Mana? Itu di jendela samping, di ruang tamu. Dian bergegas menghampiri Ratna.
Mana Ratna? Itu di samping itu ada yang ketuk-ketuk terus dari tadi. Nah, saat Dian mencoba menenangkan Ratna, tidak ada apa-apa Ratna, tidak apa-apa, tenang, tenang. Yan, rumah kamu ngeri Yan, ada kuntilanak, ada pocong, tapi saya belum pernah lihat kuntilanaknya sih, memang belum sayang. Tapi yang saya lihat itu pocongnya. Saya tidak mau Yan lihat kuntilanak, benar saya tidak mau. Ayo pulang lagi yuk. Kamu baru sampai minta pulang. Bentar ini mau makan dulu, udah disiapin sama ibu. Bentar ya, tak tinggal lagi. Nah, Ratna ditinggal lagi sama Dian yang tujuannya untuk menyiapkan makan malam sembari istirahat. Saking penasarannya Ratna karena suara itu muncul lagi, jendela rumahnya Dian itu dibuka sama Ratna. Kenapa suara itu muncul? Nah, saat buka ini sosok kuntilanak itu benar-benar berhadapan-hadapan wajah sama Ratna. Ratna langsung teriak, setan! Teriakannya kencang sekali yang sampai Ratna ini jatuh ke lantai dan dia pun sempat pingsan. Nah, dia yang mendengar teriakannya itu kencang sekali, cuma sekali, ternyata melihat Ratna itu sudah pingsan. Nah, ibunya yang juga ikut-ikutan lari, ada apa yang ada apa? Bu, Ratna pingsan, Bu, Ratna pingsan, Bu. Dibangunkan sama ibunya, dikasih minyak angin, minyak apa itu. Nah, setelah sadar, ditanyakan keadaan Ratna, kamu kenapa? Gini ya, tadi sewaktu kamu di belakang. Nah, saya pun penasaran, siapa sih yang ketok jendela? Nah, saya buka, ternyata sosok kuntilanak di hadapan muka saya. Muka saya langsung entah kemana, saya udah ingat lagi. Pokoknya saya teriak itu aja. Dian sama orang tuanya bukannya nenangin malah ketawa. Kamu udah lihat Ratna? Apa sih Bu? Iya Bu, saya lihat kuntilanak tadi Bu. Bener Bu, serem sekali, serem sekali. Mulutnya ini ada darahnya loh Bu. Mulutnya ada darahnya. Sembari ditenangkan sama ibunya, sama Dian, sudah ada apa-apa. Dia cuman pingin memperlihatkan sosoknya ke kamu yang sebagai temannya Dian, yang sering datang ke sini. Mungkin setelah kejadian ini dia tidak bakal nongol lagi. Tidak bakal. Ibu jamin, kamu tidak usah takut lagi. Iya Bu, tolong sih Bu, sosok itu dibilang Bu kuntilanak sama pocong Bu. Lah kamu udah lihat pocongnya lagi enggak? Enggak pernah Bu. Nah terus kalau kuntilanak baru ini Bu, ya udah kamu sama Dian tidur di sini aja. Enggak mau Bu, Ratna mau pulang. Ratna mau pulang. Saya takut Bu. Sudah enggak apa-apa, nginep di sini aja. Lagian besok kan libur. Kamu juga tadi kan pamitan sama orang tua kamu, katanya mau nginep di rumahnya Dian. Lah terus masa balik lagi? Terus ntar orang tua kamu nanyanya gimana? Kamu jawabnya apa? Ya kamu ndak usah ceritakan kalau kamu itu baru saja melihat hal-hal gaib kayak gini. Kamu jangan bikin takut orang tua kamu. Ntar kamu ndak boleh lagi main sama Dian. Soalnya ya orang tuamu tahu kalau ternyata rumahnya Dian ini ya memang sebelahnya agak angker. Tapi sebenarnya ndak angker-angker amat. Karena apa? Ya sebenarnya sosok gaib itu ndak jahil atau ndak nakal. Hanya memperlihatkan kalau siapa yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, maka mereka ini akan menunjukkan dirinya dan membuktikan bahwa mereka itu memang ada di dunia ini berdampingan dengan manusia. Cuman itu aja. Alhamdulillah ibu sama Dian sama bapak sama adiknya tidak pernah diganggu. Ya sesekali kadang mereka muncul, ya tapi bagi ibu itu hal biasa. Mereka hanya ingin memperlihatkan dirinya saja, memperlihatkan sosok gaib itu. Memang banyak orang-orang yang sering lewat di depan rumahnya ibu. Kalau mereka itu kadang secara mengejutkan lari teriak seperti kamu. Untungnya mereka tidak pingsan. Coba kalau kejadiannya persis sama kamu yang tiba-tiba pingsan, apa motornya tidak nyungsep? Untungnya mereka masih sadar, hanya ketakutan dan lari terbirit-birit. Memang sering menampakkan ke orang-orang yang khususnya
ya mereka yang bukan penduduk desa sini. Banyak para pendatang dari desa lain yang kadang tanpa sengaja lewat di depan rumahnya Dian atau rumahnya ibu, yang mereka memang katanya sering mendengar tangisan. Dan bukan hanya itu, mereka yang ketakutan, yang pernah melihat gaib, ya tentang sosok pocong yang sering nampak, bukan sosok kuntilanak. Kadang melihat bayangan putihnya saja. Tapi ya beginilah keadaan rumah Dian sama ibu. Bagaimanapun juga ya mereka ini ya sama-sama makhluk ciptaan Allah. Cuman wujudnya saja mereka ini kuntilanak sama pocong. Nah, singkat ceritanya akhirnya Ratna ini nginep di rumahnya Dian. Nah, malam itu kira-kira jam 10-an malam, Dian sama Ratna yang satu kamar bersama adiknya Dian yang masih kecil, yang usianya itu 9 tahun. Ini mereka bertiga ini seperti ya satu selimut. Nah, sementara Dian yang melihat Ratna itu ketakutan, ini mencoba menenangkan. Udah ya Ratna, ndak apa-apa. Ini kamar kamu serem sekali sih, Yan. Ndak apa-apa, dibilangin ndak apa-apa. Kok itu siapa yang ketuk lagi? Udah ndak apa-apa. Bu, ini bu ada yang ketuk bu. Dian sembari bilang seperti itu. Nah, ibunya terbangun. Ada apa Yan? Itu bu ada yang ketuk-ketuk. Nah, ibunya hanya keluar dari rumahnya, buka pintu depan. Dia entah kemana. Ibunya itu mengelilingi rumahnya Dian. Itu seperti mungkin komunikasi dengan gaib itu, kalau dia itu jangan ganggu tamunya Dian atau temannya Dian. Nah, setelah ibunya ini keluar rumah, sudah tidak didengar lagi ketukan dari jendela kamarnya Dian. Hanya Ratna setelah hampir 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 tidak istirahat, karena sudah tidak mendengar lagi ketukan, akhirnya Ratna bisa tertidur. Dan esok harinya singkat ceritanya ya mereka berdua akhirnya menceritakan pengalamannya masing-masing, kalau ternyata memang benar apa yang dulu diceritakan oleh Dian, kalau Dian dulu pernah melihat sosok penampakan yang dari jendela kamarnya itu sosok kuntilanak dan sosok pocong. Nah, dari kisahnya Mbak Dian sama Mbak Ratna ini semoga menjadikan wawasan dan menghibur untuk kalian semua yang suka dengan cerita-cerita horor dan seram. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.